Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Hartono dengan NPM 257100016. Saya adalah mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Kali ini saya berada di RPU Fitra Liandi, yaitu Rumah Pemotongan Unggas yang berada di Desa Sidomulyo, Dusun Sarikatan, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kuncoro SEMM. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis kapasitas berdasarkan hasil wawancara saya bersama Ibu Umiyati yang merupakan pemilik Rumah Pemotongan Unggas Fitra Liandi. Apa kabar Bu Umi? Alhamdulillah baik. Saya dari Universitas Muhammadiyah, ingin bertanya-tanya. Kalau ini kapasitasnya sehari berapa ya Bu? Ada MBG, ada orang hajat itu sampai 800 ekor. 400 ekor, oh baik-baik. Jadi sekarang kapasitasnya tuh segitu masih cukup, masih mampu. Mampu, alhamdulillah mampu. Kalau kendalanya biasanya Kendalanya kadang-kadang bekerja itu kecapean ya. Oh, karena iya. kebentur dengan MBG, dengan orang hajatan cuma sebatas itulah sementara. kapasitas maksimal dalam sehari sebanyak 16 kuintal dengan output aktual sebanyak 13 kuintal. Utilitas kapasitas adalah output aktual dibagi kapasitas tersedia dikali 100% sehingga didapatkan utilitas kapasitas sebesar 81,25%. Hal ini menjelaskan bahwa RPU menggunakan 81,25% dari kapasitas produksinya untuk memenuhi permintaan rutin setiap hari. Sementara itu, 18,75% kapasitas atau sekitar 3 kuintal per hari disediakan sebagai capacity cushion untuk mengantisipasi pesanan tambahan seperti hajatan, acara pernikahan, khitanan, kebutuhan catering, atau peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan. Kendala utama yang dihadapi menurut Ibu Umiyati adalah keterbatasan tenaga kerja dan waktu produksi ketika menerima pesanan mendadak dalam jumlah besar, serta gangguan pada mesin pencabut bulu yang dapat menghambat proses produksi. Perencanaan untuk 3 bulan ke depan. Terdapat peningkatan permintaan pada bulan Agustus, September, dan Oktober. Pada bulan Agustus sebanyak 15 kuintal, pada bulan September sebanyak 17 kuintal, dan pada bulan Oktober sebanyak 18 kuintal. Strategi yang diterapkan adalah mix strategi. Adapun alasan memilih mix strategi adalah yang pertama, karena permintaan bersifat fluktuatif atau musiman. Permintaan meningkat selama musim hajatan, tetapi akan kembali normal setelah Oktober. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang fleksibel agar produksi dapat mengikuti perubahan permintaan. Yang kedua, produk harus selalu fresh. Ayam potong merupakan produk yang mudah rusak dan tidak dapat disimpan dalam waktu lama. Karena itu, perusahaan tidak dapat mengandalkan strategi persediaan atau inventory dan harus menyesuaikan produksi dengan permintaan harian. Yang ketiga, mengoptimalkan kapasitas produksi. Kapasitas normal RPU adalah 16 kuintal per hari, sedangkan pada musim hajatan permintaan dapat mencapai 17-18 kuintal per hari. Dengan mix strategi, kapasitas dapat ditingkatkan melalui lembur, penambahan shift, atau tenaga kerja harian tanpa perlu investasi yang besar. Yang keempat, mengendalikan biaya operasional. Perusahaan tidak perlu merekrut banyak karyawan tetap atau membeli mesin baru. Penambahan tenaga kerja dan lembur dilakukan hanya ketika permintaan meningkat, sehingga biaya tetap lebih terkendali. Yang kelima, menjaga kualitas dan pelayanan. Produksi dilakukan sesuai pesanan, make to order atau pre-order, sehingga ayam dipotong pada hari yang sama dengan pengiriman. Hal ini menjaga kesegaran produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keenam, meminimalkan risiko kerugian. Karena tidak ada penumpukan stok ayam potong, risiko kerusakan produk, pemborosan, dan kerugian akibat produk tidak terjual dapat diminimalkan. Manfaat dari mix strategi adalah yang pertama, produk selalu dalam kondisi fresh karena tidak disimpan sebagai persediaan.
Yang kedua, mengurangi risiko kerusakan, penyusutan bobot, dan penurunan kualitas ayam. Yang ketiga, biaya penyimpanan atau cold storage menjadi lebih rendah. Yang keempat, produksi lebih fleksibel mengikuti permintaan harian. Yang kelima, kepuasan pelanggan meningkat karena menerima ayam yang baru dipotong. Dan yang terakhir adalah perusahaan tetap mampu memenuhi lonjakan permintaan pada musim hajatan tanpa harus menimbun stok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Terdapat 4 alternatif dengan kelebihan dan kekurangan, serta saya berikan skor antara 1 sampai 5. Alternatif pertama yaitu dengan meningkatkan utilitas kapasitas yang ada. Ini memiliki kelebihan tidak membutuhkan investasi yang besar, biaya lebih rendah, masih ada kapasitas kosong 3 kuintal per hari. Dan kekurangannya adalah bergantung pada ketersediaan bahan baku dan permintaan pasar. Saya beri skor 5. Alternatif kedua, menambah kapasitas produksi seperti mesin dan tenaga kerja. Hal ini memiliki kelebihan yaitu dapat memenuhi permintaan yang lebih tinggi dalam jangka panjang, namun memiliki kekurangan yaitu membutuhkan investasi yang besar dan biaya operasional meningkat. Saya beri skor 3. Alternatif ketiga yaitu menerapkan lembur. Hal ini memiliki kelebihan yaitu kapasitas produksi meningkat tanpa membeli mesin baru, cocok untuk lonjakan permintaan musiman. Namun memiliki kekurangan yaitu biaya lembur meningkat dan pekerja berpotensi mengalami kelelahan, sehingga saya beri skor 4. Alternatif keempat adalah menambah tenaga kerja harian lepas. Hal ini memiliki kelebihan fleksibel untuk menghadapi permintaan musiman, biaya lebih rendah dibanding merekrut karyawan tetap, namun memiliki kekurangan yaitu membutuhkan pelatihan singkat dan produktivitas pekerja baru mungkin belum optimal. Saya beri skor 4. Berdasarkan 4 alternatif tersebut, maka saya memberi keputusan bahwa alternatif terbaik adalah meningkatkan utilitas kapasitas yang ada dengan skor 5 karena masih terdapat sisa kapasitas produksi 3 kuintal per hari yang dapat dimanfaatkan tanpa investasi besar serta didukung oleh sistem pre-order atau make to order agar produk tetap segar atau fresh dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Dari hasil analisis ini, saya dapat memberikan kesimpulan bahwa 1. Kondisi kapasitas. Rumah pemotongan unggas memiliki kapasitas desain 16 kuintal per hari dengan output aktual 13 kuintal per hari, sehingga utilitas kapasitas mencapai 81,25%. Masih terdapat sisa kapasitas 3 kuintal per hari yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi peningkatan permintaan tanpa menambah fasilitas produksi. Yang kedua, strategi perencanaan. Strategi yang dipilih adalah mix strategi untuk menghadapi peningkatan permintaan pada bulan Agustus sampai Oktober dengan mengkombinasikan peningkatan utilitas kapasitas, kapasitas produksi, lembur, dan tenaga harian. Yang ketiga yaitu rekomendasi utama. Keputusan terbaik adalah meningkatkan utilitas kapasitas hingga mendekati 100% dengan memanfaatkan sisa kapasitas 3 kuintal per hari dan menerapkan mix strategi sehingga permintaan dapat dipenuhi secara efisien tanpa investasi yang besar. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kapasitas dan perencanaan agregat pada rumah pemotongan unggas. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan manfaat dan menjadi gambaran dalam pengambilan keputusan operasional pada usaha rumah pemotongan unggas. Terima kasih atas perhatian Bapak Dr. Kuncoro Budirianto SEMM. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.